Barisan karangan bunga bernada dukungan interpelasi atas penyelenggaraan balap mobil Formula E berdatangan ke gedung DPRD DKI Jakarta. Usulan interpelasi soal Formula E mesti dibahas di sidang paripurna untuk disetujui Dewan. Ini kan diawali dari temuan BPK seolah-olah penyelenggaraan Formula E ini ada temuan dan itu berpotensi merugikan keuangan daerah yang cukup maksimal. Kalau katakanlah kita mau menjatuhkan Pak Anies, kita nggak mau menggunakan hak interpelasi. Nah, yang menjadi ramai ini kan bukan hanya soal bertanya kepada Pak Anies, ayo dong Pak Anies jelasin soal Formula E, jangan dong mending duitnya itu dialokasikan untuk membantu rakyat yang COVID. Bukan hanya sederhana itu, Cak. Adalah hak Dewan dan diproses di Dewan. Kalau tidak panik, ngapain kami tidak diundang? Meski sudah ditolak oleh 7 fraksi secara licik, dukungan untuk interpelasi Gubernur DKI Jakarta terus mengalir. Kali ini puluhan karangan bunga membanjiri kantor DPRD DKI Jakarta. Isinya berupa sindiran dan juga dukungan terhadap interpelasi Gubernur DKI Jakarta. Anies bisa apa? Ketika rakyat menghendaki interpelasi, ia malah sibuk ngelas dengan kata-kata indah dan mengajak 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta makan malam. Kalau kita mau jujur, ini adalah sebuah pelecehan, sebuah sikap yang merendahkan martabat, sangat-sangat merendahkan martabat. Karena seharusnya DPRD itu rapat dengan gubernur di kebun sirih, bukan di rumah dinas. Cara ini sungguh licik dan terkesan takut terhadap interpelasi yang diajukan oleh fraksi PDIP dan PSI. Anies memang sempat mengatakan bahwa saat ini ia sedang fokus terhadap pandemi. Namun, kenapa ia terkesan takut dengan interpelasi? Terlebih lagi, Wagub DKI Jakarta Ahmad Reza Patria mengatakan jika rugi akibat Formula E yang mencapai 4,483 triliun rupiah itu tidak seberapa. Halo Pak Wagub, duit segitu di masa pandemi ini sangat berguna keles Pak. 4,483 triliun diambil dari dana banjir yang sempat mengakibatkan banjir di DKI sulit surut karena dana penanganannya kurang. Sekarang Bapak bilang tidak seberapa. Kalau tidak seberapa, jelaskan dong Pak. Beri laporan pertanggungjawabannya di hadapan DPRD dan rakyat Jakarta, jangan cuma ngomong doang. Kantor DPRD DKI Jakarta kebanjiran kiriman karangan bunga, sebagian besar bertuliskan dukungan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Formula E. Pantauan Detikcom pukul 10.15 waktu Indonesia Barat Kamis 2 September, tampak belasan karangan bunga berjajar di depan pagar kantor DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Karangan itu berisi dukungan terhadap fraksi PDIP dan PSI yang mengajukan hak interpelasi. Fraksi PDIP dan PSI terima kasih untuk mengawasi pemakaian uang rakyat kalian benar-benar wakil rakyat. Demikian tulisan di salah satu karangan bunga. Turut berduka cita atas matinya suara rakyat oleh penolakan interpelasi 7 parpol. Semoga semakin ditinggalkan konstituen. Demikian tertulis di karangan bunga lainnya. Tak ada tulisan jelas soal siapa yang mengirim karangan bunga tersebut, namun di badan karangan bunga disertai tulisan seperti yang menunggu keinsafan teman yang lain dan pemerhati teman makan malam, dan bukan 7 teman makan malam gratis. Selain itu, ada yang menyebutkan sejumlah nama organisasi maupun individu seperti alumni SMA 6 Bersatu Jakarta, Sembari, Semangat Baru Indonesia, dan atas nama Leni S. dan Susi S. Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengucapkan apresiasi atas dukungan dalam menggulirkan interpelasi Formula E. Dia meyakini interpelasi sebagai langkah menyelamatkan uang rakyat. Ya, kalau saya terima kasih gitu aja, bahwa langkah yang kami lakukan itu dianggap oleh masyarakat tepat. Yang kita lakukan itu kan semata-mata bagaimana menyelamatkan keuangan daerah, kata Gembong. Gembong mengaku tak mengetahui siapa yang mengirimkan karangan bunga ke kantor DPRD DKI. Dia mengaku optimistis interpelasi akan segera terwujud. Baru tahu hari ini karena kemarin saya nggak ke kantor. Kalau hari ini ada, saya baru dengar ini, ujarnya. Sebelumnya, 33 anggota DPRD DKI menggulirkan hak interpelasi terkait Formula E. Dilihat Detikcom, anggota dewan yang mendukung interpelasi terdiri dari 25 orang dari fraksi PDIP dan 8 orang dari fraksi PSI. Bahkan, kedua fraksi kompak menyetorkan surat interpelasi kepada pimpinan DPRD DKI pada Kamis 26 Agustus. Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Imam Mahdiah menyampaikan nantinya surat ini akan ditindaklanjuti dalam rapat paripurna.
Agar interpelasi dapat terwujud, rapat paripurna harus dihadiri oleh 54 anggota Dewan. Kita habis ini bamus, setelah bamus kita ada paripurna, kita butuh sekitar 54 anggota Dewan. Kita berharap teman-teman mungkin mau maju sebagai individu masing-masing bisa hadir di dalam forum paripurna itu, kata Ima saat dimintai konfirmasi Jumat 27 Agustus. Namun usulan hak interpelasi ditolak oleh 7 fraksi DPRD DKI Jakarta selain PDIP dan PSI. Penolakan dari 7 fraksi ini diketahui usai adanya pertemuan antara Anies bersama ke-7 fraksi DPRD DKI. Foto pertemuan Anies dengan 7 fraksi DPRD DKI itu beredar di media sosial. Pertemuan diketahui digelar di rumah dinas Anies Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis 26 Agustus malam. Ketujuh fraksi yang hadir adalah fraksi Gerindra, fraksi PKS, fraksi Demokrat, fraksi PAN, fraksi Nasdem, fraksi Golkar, dan PKB PBB. Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan, interpelasi menjadi panggilan hati nurani bagi Dewan. Berkaitan dengan kegiatan Formula E, karena ini kan independensi anggota Dewan untuk menggunakan hak pengawasannya kaitan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi ini sebetulnya panggilan hati nurani untuk menyelamatkan keuangan daerah. Dirinya yakin dari 25 anggota fraksi PDIP di DPRD DKI yang melakukan komunikasi politik secara personal, akan ada pengaruh ke depannya bagi interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyoal Formula E. Kita sudah piawai semua, ahli lobi semua. Ketika bicara pimpinan partai politik, kita juga harus mampu, ujar dia dalam diskusi menyoal interpelasi di DPRD DKI Selasa 31 Agustus. Dalam melakukan hal tersebut, Gembong menyebut dirinya telah melaporkan kepada pimpinan partai. Atas dasar itu pula dirinya mengaku bisa bergerak hingga tahap ini. Pimpinan saya sudah yakin dengan langkah yang kita lakukan ini. Dengan tekad yang bulat, semangat kebersamaan yang kuat, insya Allah langkah ini bisa kita tempuh dengan baik, ungkap dia. Gembong justru memandang bahwa interpelasi terhadap Anies bisa menjadi ruang ekspresi yang baik baginya. Menurut dia, dengan adanya interpelasi ini, Anies bisa menjelaskan pemikirannya mengenai Formula E kepada masyarakat Jakarta. Kami menyediakan panggung itu, kalau Pak Gubernur nggak gagap, ini ruang yang baik, ruang yang luar biasa, ujar dia. Ruang ini sebetulnya kalau Pak Sarip menyadari dengan bijaksana untuk melakukan dukungan pada hak interpelasi ini adalah ruang yang terbaik bagi Pak Anies untuk menjelaskan secara gamblang, menjelaskan secara real, menjelaskan secara utuh kepada seluruh anggota Dewan dan kepada warga ibu kota. Sebenarnya ruang yang paling baik sebenarnya bagi Pak Anies untuk bisa menjelaskan itu. Orang cuma mau ditanya aja kok, ditanya jawab selesai, itu aja. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, hak interpelasi yang diajukan fraksi PDIP dan PSI terkait Formula E tidak menjadi perhatiannya, sebab dirinya fokus menangani pandemi COVID-19. Kita jalan terus, kita fokus. Bagi kami, yang penting warga Jakarta bukan interpelasi, kata Anies kepada wartawan di Jakarta Jumat 27 Agustus. Ruang ini sebetulnya kalau Pak Sarip menyadari dengan bijaksana adalah ruang yang terbaik bagi Pak Anies untuk menjelaskan secara gamblang, menjelaskan secara real, menjelaskan secara utuh kepada seluruh anggota Dewan dan kepada warga ibu kota. Interpelasi itu adalah hak politik yang cukup istimewa. Jadi kalau itu digunakan, orang melihat ibarat orang ingin nangkep burung, selama ini pakai katapel. Tapi kalau interpelasi itu yang disetujui, nembak Pak Anies pakai rudal. Kalau katakanlah kita mau menjatuhkan Pak Anies, kita nggak mau menggunakan hak interpelasi, bisa menggunakan hak yang lebih tinggi dari hak interpelasi, kan begitu. Biasanya kan negara, ibu kota, provinsi yang demokratis, semua punya hak kesempatan yang sama. Mungkin ada yang setuju, juga ada yang menolak, ya. Ada yang mendukung, ada yang tidak setuju. Jadi itu biasa saja. Anies menjelaskan pihaknya fokus menangani pandemi agar warga Jakarta selamat dan bisa bekerja dengan tenang. Ini persoalan yang tidak menyita perhatian kita sama sekali, justru malah kita lebih fokus menangani COVID-19, ujarnya. Ini persoalan yang tidak menyita perhatian kita sama sekali, justru malah kita lebih... Menurut Anies, interpelasi merupakan hak yang melekat pada anggota DPRD DKI. Oleh karenanya, biarkan proses itu berjalan di internal Dewan. Biarkan itu proses berjalan di internal Dewan karena itu bukan menyangkut kami. Ini adalah usulan di dalam Dewan yang nanti akan diproses secara internal oleh Dewan, ucapnya.
Lalu pada Jumat malamnya, Anies dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria melakukan pertemuan bersama dengan 7 pimpinan fraksi DPRD DKI Jakarta. Pertemuan itu dilakukan di Rumah Dinas Gubernur DKI Jalan Taman Suropati nomor 7 Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 26 Agustus malam. Pertemuan itu pun dibenarkan oleh penasehat fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN, DPRD DKI Jakarta Zita Anjani. Menurut Zita, dalam pertemuan itu Anies membahas mengenai penyelenggaraan Formula E. Benar, Pak Anies kasih paparan langsung pakai data, jadi silaturahmi dan penjabaran data, kata Zita saat dihubungi Jumat 26 Agustus. Meski demikian, Zita tidak menjelaskan secara rinci siapa inisiator pertemuan tersebut. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini juga enggan memaparkan hasil dari pertemuan itu. Apakah ajang balap mobil listrik Formula E akan tetap digelar tahun 2022 mendatang atau tidak? Adapun berdasarkan foto yang diterima Republika, tidak ada perwakilan dari fraksi PDIP dan PSI yang hadir. Dalam foto tersebut hanya terlihat 7 pimpinan fraksi DPRD. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.